Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi ajma'in wa ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu yang senantiasa insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, untuk yang kesekian kalinya kita masih diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjalankan sholat berjamaah di Masjid Jabal Ar-Rahmah yang kita cintai ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala bagi kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah bapak-bapak dan ibu sekalian, dalam kesempatan ini saya mungkin menggantikan ya Doktor Toha Ma'ruf. Sebenarnya sih bukan menggantikan ini. Posisi saya memang sebenarnya udah nggak ada waktu tempatnya gitu. Hanya akhirnya jadi URC aja. Insyaallah. Tapi pada pagi hari ini mungkin kita tidak terlalu lama. Mohon maaf karena ada kegiatan manasik haji untuk anak-anak sih di sekolah. Jadi mungkin pagi sekitar jam 7 kita sudah mulai manasik haji. Jadi mungkin sebentar saja. Baik. Ya sebentar doang kali ya. Oh usah lama-lama. Jadi nggak ada pertanyaan ya. Pertanyaannya tinggal di WA aja ke saya nanti. Baik bapak-bapak dan ibu-ibu yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada waktu yang lalu kita membahas tentang hal-hal yang disunahkan di dalam pelaksanaan sholat. Namun pada kesempatan ini saya akan membahas tentang masjid ya, keutamaan masjid. Al-babu tsaminu fil masajid. Kita buka dulu sebentarnya dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fihi fusuli salasatun. Al-faslul awwalu fi fadlil masajid wa sa'yi ilaiha. Pasal ke-1 atau bagian ke-1 tentang keutamaan masjid. Di sini disebutnya masajid, jamak dari masjid. Jadi masjid wa sa'yi ilaiha, dan menuju ke masjid, keutamaan menuju ke masjid. Ini penting karena memang apalagi kita di sini ya, di RW kita ini kalau di jumlah penganut agama Islamnya mungkin mayoritas, kalau seandainya semuanya berangkat nih subuh ke sini, nggak muat ini saya kira. Ya tapi mungkin barangkali untuk yang terutama ya kaum hawa atau ibu-ibu ya tidak diwajibkan, bukan sampai wajib tapi tidak disunnah muakkadkan untuk berangkat ke masjid. Tapi bagaimanapun juga Rasulullah sendiri mengatakan kepada kita, la tamna'u ya, al-masajid. Jadi la tamna'u nisa'akum al-masajid.
Jangan kau larang istri-istrimu kalau pergi ke masjid. Artinya bahwa pergi ke masjid ini atau mendatangi masjid ini, ya semuanya terkena perintah, ya, perintah dalam arti ya perintah untuk mendatangi dan meramaikan masjid. Qala Allahu jalla sya'nuhu innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Ini dalam surat At-Taubah. Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang mentakmirkan, meramaikan, tidak menjadikan masjid itu sepi. Kadang masjid didirikan besar, megah, tapi sepi. Dari pengisiannya, ya, ataupun dari kegiatan aktivitas yang terkait dengan masjid. Sesungguhnya yang mentakmirkan, yang meramaikan masjid-masjid Allah. Di sini disebutkan bi amalin ma yalzimu laha min islah, yaitu dengan segala kegiatan yang terkait, misalnya diantaranya terkait dengan masjid, misalnya islah, perawatan, ya, maksudnya perbaikan, renovasi masjid, wa tandifin, kebersihannya, wa inaratin, dan kemegahannya atau sinarnya, penerangannya, wa aula binaiha, dan yang paling terutama yaitu pendirian masjid itu sendiri, yang mendirikan masjid, wa taraddudi ilaiha li ta'atillahi ta'ala, dan yang terakhir adalah mondar-mandirnya ke masjid untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang dimaksud dengan mentakmirkan masjid. Ini menurut kitab At-Taj Al-Jami'ul Usul fi Hadis Rasul. Tapi kalau sekarang masjid itu fungsinya sudah banyak. Tidak hanya itu, tapi kegiatan-kegiatan keagamaan, kegiatan PHBI, kegiatan musyawarah tentang keagamaan di masjid, musyawarah tentang hal-hal yang sosial di masjid. Kalau dulu, ya, tapi di halamannya, ya, mungkin dulu masjid itu tidak semegah ini, tempat untuk menyatukan Islam, dalam arti misalnya mengadakan kegiatan-kegiatan ibadah yang sifatnya untuk menyatukannya agar tidak tercerai-berai gitu. Terus kemudian juga persiapan latihan-latihan perang juga dulu di zaman Rasulullah SAW. Latihan perang pun diadakan di masjid, artinya di halaman masjidnya, bukan di masjidnya, dalam arti itu khusus, tidak, tapi di halamannya. Dan di sini di dalam Al-Quran di surat At-Taubah, ya, yang termasuk orang yang mentakmirkan masjid, meramaikan masjid, ya, disebutkan di sini man amana billahi wal yaumil akhir, ya, yaitu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Nah, ancamannya bukan ancaman, ya, artinya sebagai ciri bahwa kalau orang meramaikan masjid, mentakmirkan masjid, maka dia termasuk orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Tetapi kalau kita bisa melihat masjidnya itu, misalnya kita lihat bisa masjidnya sepi, masjidnya nggak rame, ya, orang Islam yang meramaikan sedikit, atau dibangun hanya untuk tujuan-tujuan lain misalnya, bisa jadi gitu ya. Misalnya dulu, ya, kalau di daerah misalnya Pantura itu kan, di saat-saat misalnya Lebaran, nah itu masjid-masjid banyak berdirian.
Tapi ada tujuan lain, misalnya mencari ekonomi. Sehingga orang kan banyak, kalau dulu sebelum adanya tol gitu misalnya, nah itu banyak orang untuk misalnya mampir ke masjid. Ya, selain itu ya ada tujuan ekonomi di sana. Nah, di sini dikatakan man amana billahi wal yaumil akhir. Yang dimaksud beriman di sini beriman yang sempurna, kamalul iman, iman yang sempurna, yaitu yakin dengan penuh keyakinan, percaya dengan penuh keyakinan bahwa dengan meramaikan masjid itu berarti menjaga iman kepada Allah dan hari akhir. Ada nggak kira-kira yang datang ke masjid dari tujuan lain? Mungkin ada ya. Boleh jadi misalnya pencuri. Nah, ini banyak datang ke masjid kayak orang taat, benar-benar gitu ya, soleh, tapi mengamati keadaan. Ya, ini sering terjadi. Di Al-Kautsar itu udah saya lihat dulu pernah berapa kali itu ya kehilangan, misalnya laptop orang, tamu dan lain sebagainya. Banyak juga ada orang juga yang melakukan kegiatan, banyak yang tujuannya tidak untuk meramaikan masjid atau tidak untuk karena keyakinan atau keimanan yang sempurna. Nah, kemudian di sini juga disebutkan wa aqamas sholata wa ataz zakah. Orang yang mentakmirkan masjid yang kedua adalah senantiasa menegakkan sholat. Ngapain kalau datang ke masjid kalau bukan sholat? Ya. Nah, di sini dikatakan wa aqamas shalah, mendirikan sholat. Tidak hanya sekedar untuk mengerjakan sholat, tapi mendirikan sholat, menegakkan sholat. Maka ya, menegakkan sholat ini harus bisa memberikan pengaruh. Di dalam Al-Quran disebutkan aqimis sholata inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikan sholat karena sesungguhnya sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Artinya bahwa sholat yang dilakukan mondar-mandirnya ke masjid itu ya tentunya harus bisa merubah sikap, merubah akhlak. Wa ataz zakah, dan juga menunaikan zakat. Jadi kegiatan-kegiatan inilah, pertama kegiatan beriman kepada Allah. Beriman pada Allah dan hari akhir bisa dibentuk, bisa dipelihara dengan mentakmirkan masjid. Bagaimana keimanan seseorang itu akan bisa terpelihara, terus meningkat? Ya kan, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu kan fluktuatif, kadang naik, kadang turun. Kalau tidak dengan mentakmirkan masjid, pasti harus dengan mentakmirkan masjid atau datang ke masjid. Yang kedua, aqamas shalah, mendirikan salat. Dan yang ketiga, pelaksanaan zakat pun atau menunaikan zakat juga sama dilakukan di masjid. Artinya, nah inilah orang-orang yang merupakan ciri-ciri orang yang meramaikan masjid juga. Pertama, beriman pada Allah dan hari akhir. Yang kedua, mendirikan salat. Yang ketiga, menunaikan zakat. Nah, di sini dikatakan zakat, artinya berarti sedekah yang wajibnya. Salat pun di sini maksudnya juga salat yang utama adalah salat 5 waktu itu atau salat fardu. Mengapa zakat di sini? Nah, karena tujuannya zakat itu sendiri adalah sedekah wajib. Karena artinya sama dengan sedekah wajib. Yang namanya sedekah wajib, nah ini ulama tafsir kalau nggak salah ya, ketika mentafsirkan ayat yang berbunyi apa, in tubtus shadaqati fani imma hiya wa in tukhfuha au tu'tuha fa huwa khairul lakum. Engkau sembunyikan sedekahmu itu adalah lebih baik. Dan engkau berikan, engkau tampakkan sedekahmu itu adalah baik.
Tapi kau sembunyikan lalu kau berikan kepada fakir miskin, itu lebih baik. Nah, ketika menafsirkan ayat ini, para ulama tafsir itu menafsirkan yang pertama, bahwa as-sadaqatul mafrudatu afdaluha biidhariha, bahwa sedekah wajib itu ya, yang paling utama adalah ditampakkan. Wa ammas sadaqatul masnunatu afdaluha bi ikhfaiha. Adapun sedekah-sedekah sunnah yang lebih utama adalah tidak ditampakkan atau tidak diperlihatkan. Nah, sehingga orang yang melakukan sedekah yang tidak ditampak, sedekah sunnah nih ya, sedekah sunnah, bukan sedekah wajib, artinya bukan zakat. Nah, itu biasanya tidak ditampakkan. Dan orang yang melakukan sedekah seperti ini, di dalam satu hadis, yaitu hadis yang terkait dengan 7 kelompok orang atau 7 orang yang nanti mendapatkan naungan di hari kiamat, di mana tidak ada naungan selain daripada naungan Allah. Yudhilluhumullahu yauma la dhilla illa dhillu, sab'atun yudhilluhumullahu yauma la dhilla illa dhilluhu. Ada 7 kelompok orang yang ia akan mendapatkan naungan Allah, di mana pada hari kiamat tidak akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yaitu diantaranya adalah warajulun tasaddaqa fa akhfa hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Seorang laki-laki, di sini disebutkan laki-laki, otomatis juga perempuan masuk di dalamnya. Ya. Jadi seorang laki-laki yang bersedekah lalu kemudian ia sembunyikan sampai seolah-olah tangan kirinya itu tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh tangan kanannya. Nah, itu termasuk di antara 7 kelompok atau 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam hadis ini juga disebutkan tentang rajulun mu'allaqun bil masajid wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, dan seorang laki-laki atau perempuan, disebutkan di sini juga perempuan juga masuk ke dalamnya, yang hatinya senantiasa terpaut dengan masjid. Ya, hatinya terpaut dengan masjid. Itu juga termasuk daripada 7 kelompok ini. 7 kelompok golongan orang yang dia akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Maksudnya terpaut itu apa? Dimanapun dia berada, waktunya azan, tek, dia langsung berangkat ke masjid. Ya, ini ya boleh jadi dia menjadi seorang pengurus masjid yang hatinya selalu ingat dengan misalnya melihat kebersihan masjid, melihat kegiatan masjid, melihat semuanya hal yang terkait dengan meramaikan masjid. Ini disebut dengan rajulun mu'allaqun bil masajid. Ya, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seorang laki-laki yang hatinya senantiasa terpaut dengan masjid. Tapi jangan begitu, jangan sebaliknya. Dia pengurus masjid, tapi mohon maaf jarang datang ke masjid misalnya ini. Ini tidak termasuk ini. Jadi artinya dia ditunjuk sebagai pengurus masjid, ya, tetapi dia tidak pernah melangkahkan kakinya ke masjid. Nah, ini tidak termasuk rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Nah, ya tadi disebutkan bahwa termasuk juga transaksi zakat pun dilakukan di masjid. Dalam arti pengurusannya. Nah, zakat ini termasuk sedekah wajib.
Maka kata para ulama tafsir, lebih utama ditampakkan. Mengapa kalau zakat itu lebih utama ditampakkan? Karena yang namanya zakat itu hukumnya wajib. Artinya agar dicontoh oleh saudara-saudara kita yang lain bahwa yang punya harta, yang sudah nisab, yang sudah haul, bahwa dia harus mengeluarkan 2,5% dari harta yang dia miliki. Nah, ini boleh jadi mungkin ya di antara kita atau mungkin di antara umat Islam terutama, ada yang mungkin kurang jujur di dalam menghitung hartanya, boleh jadi seperti itu. Ya. Nah, tapi kalau kita dengan jujur, maka sesungguhnya kita boleh jadi akan bisa bersih harta yang kita miliki gitu. Dia harus nisab dan haul, itu zakat ya, nisab dan haul. Tapi terkadang kalau kita hitung-hitung zaman sekarang aja, misalnya nih, kalau katakan misalnya nisab zakat harta itu dulu ya ketetapannya tuh 93,6 gram emas, kemudian diturunkan menjadi sekitar 80 gram emas. Sedangkan harga emas sekarang katakanlah 1 juta, berarti 80 juta. Nah, kalau pelaksanaan zakat di ya menurut ulama khalaf dan salaf ya itu adalah harta yang kita miliki setelah kita bagi untuk kebutuhan kita, misalnya kebutuhan untuk menafkahi istri, anak, dan kemudian sisanya kita kumpulkan, lalu kemudian itu terakumulasi sampai 1 tahun. Kira-kira saat ini nyampe enggak? Saya kira belum tentu nyampe. Katakanlah misalnya kalau seandainya sisanya 1 juta, ya kalikan 12 bulan cuma 12 juta, 80 juta tidak nyampe. Ya mungkin kita tidak akan bisa mengeluarkan zakat gitu. Ya, oleh karena itu ya mungkin tidak apa-apa sebenarnya sih. Kita ya paling sedekah saja, sedekah sunnah. Cuma sekarang ada satu solusi ya, atau mungkin semacam pembaharuan lah gitu ya. Ada satu pendapat dari ulama kontemporer saat ini bahwa ada yang disebut dengan zakat profesi. Nah, zakat profesi. Nah, zakat profesi ini artinya zakat ini disamakan dengan zakat pertanian. Di mana di dalam Al-Qur'an, di dalam firman Allah disebutkan ya uktu ya haqqahu yauma hasadi. Ya, artinya berikanlah zakatmu pada saat panen. Nah, panennya kita pada saat menerima gaji bagi orang yang punya pekerjaan. Ya, tapi kalau yang punya usaha bisa dihitung gitu ya. Biasanya hitungannya itu modal plus keuntungan dibagi 2,5%. Modal plus keuntungan dibagi 2,5% atau dibagi 40. Ya. Kalau kita misalnya kita punya usaha, di akhir kita untung katakanlah 40 juta, modal 60 juta misalnya. Maka modal 60 juta ditambah 40 juta dibagi 2,5% atau dibagi 40. Nah, itu zakat yang model ya zakat mal ya yang model yang dilakukan oleh ulama dahulu ya. Kalau ulama kontemporer yang terkait dengan profesi, kita ini ada zakat profesi. Maka tidak ada haul dan juga tidak ada nisab. Begitu kita terima gaji langsung 2,5% kita keluarkan.
Tapi ada juga yang berpendapat itu bukan zakat karena tidak ada nisab, tidak ada haul, tapi itu sedekah aja biasa. Baik, kembali ke sini. Kemudian yang terkait dalam surat At-Taubah tadi ayat 30-an kalau saya lihat di situ ayat 33. Walam yakhsha illallaha fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Dan orang-orang yang terkait dengan mentakmirkan, meramaikan masjid, dia tidak akan takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan petunjuk. Artinya posisinya dia sebagai orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, selanjutnya hadis selanjutnya terkait dengan juga keutamaan masjid, yaitu ini hadis yang sangat terkenal, pasti kita pernah mendengarnya. An Utsman radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man bana masjidan yabtaghi bihi wajhallahi banallahu lahu mithlahu fil jannah wa fi riwayatin baitan fil jannah. Ada dua riwayat. Riwayat yang pertama, barang siapa yang membangun masjid, ya, kemudian dia mencari karena keridhaan Allah, membangun masjidnya itu karena keridhaan Allah, bukan karena riya, bukan juga karena tujuan lain. Banallahu lahu mithlahu fil jannah, maka Allah akan memberikan pahala sepertinya, atau Allah membangunkan bangunan sepertinya, seperti masjid itu di surga. Dalam sebuah riwayat disebutkan baitan fil jannah, yaitu istana di surga. Ya, baitan fil jannah atau istana di surga. Rawahul khamsatu illa Abu Daud. Diriwayatkan oleh imam yang 5 kecuali Abu Daud. Berarti Bukhari, Muslim, Nasai, Tirmizi, Ibnu Majah. Ya, Abu Daud tidak meriwayatkan. Nah, ini terkait dengan pembangunan masjid. Kita sudah membangun masjid. Alhamdulillah di Villa Dago masjid sudah banyak. Masjid Jabal Ar-Rahmah ini masjid yang pertama kali kalau yang saya lihat ya untuk di Villa Dago. Kemudian Masjid Al-Kautsar, Masjid Raya, ya itu belakangan ya. Yang kedua Masjid Nurul Falah, ya itu di Blok H. Kemudian Masjid Al-Kautsar yang ketiga kalau nggak salah. Baru kemudian ada muncul lagi di sana itu yang tadinya musola menjadi Masjid An-Nur di depan. Kemudian di Kintamani ada musola Hubbul Huda, tapi sekarang sudah menjadi masjid, ya Masjid Hubbul Huda, tapi belum dijumatin. Kemudian di klaster Parangtitis ya, itu sudah jadi masjid. Yang di Villa Dago musola masih. Ada yang jadi masjid, misalnya di sini nih, di mana itu depannya Kintamani itu depan. Ubud sampingnya lagi Pak. Mohon maaf ini. Yang ngerti sih. Tampak Siring itu ada masjid juga. Namanya Masjid Baitur Rahman. Tadinya musola, kemudian menjadi masjid. Karena untuk memfasilitasi jamaah yang kejauhan kalau ke Masjid Raya Kautsar. Sudah ada beberapa masjid, ada 4. Ya, Nurul Falah ya. Ya kan Masjid Jabal Ar-Rahmah, Masjid Nurul Falah, Masjid Raya Kautsar, Masjid An-Nur, Masjid Baitur Rahman. Ada 5 masjid di Villa Dago. Ya. Tapi ini masjid yang pertama kali yang kita bangun di sini ya, Masjid Jabal Ar-Rahmah. Karena ini inisiatif dari Profesor Yusri Abadi ya, yang dulu pada saat pembangunan Masjid Raya Al-Kautsar ternyata kemudian berubah menjadi duluan sekolahnya ya, Masjid Raya Kautsarnya agak terbengkalai gitu ya. Kemudian langsung bikinlah ini. Nah, ini juga alhamdulillah ya. Ya cuma ini mungkin sudah ini ya Pak ya. Secara aktor notarisnya sudah diurus ya Pak ini ya. Tapi wakafnya belum, ini wakafnya. Harusnya diwakafkan dulu nih. Penting
Karena nanti ini terkait dengan masalah kedepannya anak cucu kita. Kalau misalnya seandainya ini mayoritas bukan mayoritas muslim, mungkin ya. Kemudian mereka menuntut karena ini adalah fasos kayak misalnya ya fasilitas umum atau fasilitas umum gitu. Mungkin boleh jadi bisa berubah gitu. Ya bisa berubah, dia minta bangunan yang lain bisa juga berubah. Ya artinya kita harus wakafkan dengan cara seperti mungkin dari pihak developer ya, diberikan kepada kita gitu sebagai wakaf gitu, bisa juga. Tapi alhamdulillahnya kita di negeri kita ini kalau kita bangun karena kita memang dilihat daripada penghuninya. Kalau penghuninya banyak orang Islam dan dia membangun masjid sekalipun itu fasos atau fasilitas umum, kita masih diberi izin untuk bisa membangun. Ya. Baik, itu terkait pembangunan masjid. Kalau membangunnya sih luar biasa, semangatnya, antusiasnya umat Islam luar biasa. Tapi kadang mengisinya, mengadakan acara yang kurang kadang-kadang. Ya harusnya dengan jumlah kaum muslimin yang di sini itu lebih banyak ya. Kalau datang semuanya itu sungguh ramai di sini. Yang kemudian pengaktifan anak-anak remaja kita itu juga penting juga untuk generasi kita. Kita ini kan bakal akan meninggalkan ya dunia ini kan. Maka kita juga harus tergenerasikan kepada anak-anak dan cucu kita. Ini penting supaya punya kekuatan keimanan. Nah, selanjutnya hadis yang terkait masalah masih di sini keutamaan masjid. Ali bin Umar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Ibnu Umar, jadi Abdullah bin Umar, putra dari Umar ibn al-Khattab, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, berkata Nabi Muhammad bersabda, ij'alu fi buyutikum min salatikum, jadikanlah oleh kalian di rumah-rumah kalian dari solat-solat kalian. Nah, maksudnya apa ini? Wala tattakhiduha kuburan, dan janganlah kau jadikan rumah-rumah kalian itu sebagai kuburan. Nah, ini penting juga ini. Artinya buatlah masjid juga di rumah kalian atau tempat yang mirip kayak masjid di rumah kalian. Nah, di sini disebutkan ai ba'duha kasunnatil lailati. Maksudnya sebagian dari solat-solat kamu seperti solat sunnah malam hari atau tahajud. Fa innas sholata barakatun, karena solat itu memberikan keberkahan daripada rumah itu. Wal baitu biha aula, dan rumah itu juga utama juga untuk diisi untuk dengan kegiatan sholat. Dalam hadis lain dikatakan nawwiru buyutakum ya bis sholati, nawwiru buyutakum bi qiraatil Quran was sholat, sinarilah rumahmu dengan bacaan Quran dan sholat. Ini juga sama. Ini yang dimaksud adalah sholat sunnah. Sedangkan sholat wajib sunnah muakkadah dilakukan bagi para kaum lelaki untuk dilaksanakan di masjid, itu lebih utama. Ya. Nah, ini kemudian ini ada pembahasan lagi di sini disebutkan wala tattakhiduha kuburan, dan janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian. Di sini disebutkan al-amkinatul lati fiha ya durikum liyashala ijtima'ukum li ta'atillah, tempat-tempat yang di dalamnya ada tempat-tempat untuk rumah tinggal yang memudahkan adanya sebuah perkumpulan bagi kalian untuk taat kepada Allah. Ya seperti kayak gini, kita kumpul rame-rame untuk mengadakan kajian. Ini termasuk juga. Artinya perlu juga jangan rumah kita tidak mendapatkan bagian dari sholat kita yang ada di masjid. Maka ya ada satu keutamaan juga
Boleh kalau memang rumahnya agak dekat, kita misalnya qobliyahnya di rumah. Ya, boleh jadi ada saudara kita yang mungkin langsung datang ke sini langsung menegakkan sholat wajib saja, qobliyahnya di rumah juga boleh. Ya, cuma kalau yang rumahnya jauh, ya lebih baik, lebih utama ya di masjid. Karena ada juga di dalam pendapat para ulama mengatakan ya al masjidu afdalul makan, ya, bahwa masjid itu adalah seutama-utamanya tempat yang baik lah gitu ya. Seutama-utamanya tempat. Artinya apa? Ya lebih utama di masjid. Dan ini ada perbedaan pendapat tentang melakukan sholat sunnah. Terutama ya kalau di rumah kan tidak ada sholat tahiyatul bait ya. Kalau di sini kan ada sholat tahiyatul masjid, itu lebih utamanya. Nah itu mungkin yang bisa saya sampaikan ya. Mungkin ini maaf ya cuma sampai jam ini. Barangkali ada yang mau bertanya silakan. Soalnya saya juga ini pintu juga udah dibuka. Dan saya juga ini insya Allah mau ini melakukan manasik haji. Ada yang bertanya Pak? Silakan Pak. Silakan. Oh ya. Ya baik, kalau nggak ada pertanyaan ya kita sudahi aja di sini ya. Barangkali ada yang mau bertanya. Pak Raja barangkali biasa. Baik, satu lagi di sini nih ya. Satu lagi aja nih. Bahwa di sini ada satu hadis yang diterima dari Aisyah. Qalat amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi bina'il masadi fid duri wa an tunadhafa wa tutayyaba. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk membangun masjid-masjid fid dur, yaitu di tempat penghuni-penghuni di mana ada tempat tinggal. Jadi setiap ada rumah tinggal, nah sebaiknya umat Islam mendirikan masjid. Nah, ini diperintahkan oleh Rasulullah. Rasulullah memerintahkan jika ada rumah-rumah tinggal yang kita tempatin, misalnya belum ada masjidnya, kita harus punya usaha untuk membangun masjid. Nah, ini diperintahkan. Wa antunadzafa, dan juga diperintahkan juga untuk menjaga kebersihannya. Dan juga watu toyyaba, dan juga untuk menjaga supaya harum. Nah, ini juga penting. Masjid itu harus bersih dan harum. Ya, terus kemudian dijaga bangunannya. Ini juga termasuk takmir masjid. Artinya berarti pengurus masjid punya kewajiban untuk melakukan ini. Pertama, merenovasinya, ya, yang kedua menjaga kebersihannya, dan yang ketiga wangi. Baunya itu harus jangan membuat orang itu tidak suka untuk datang ke masjid. Ya, baunya apek, baunya misalnya karpetnya nggak pernah dibersihkan, karpetnya nggak pernah dikasih wangi-wangian, misalnya boleh jadi ada di satu tempat itu ada yang mungkin karena basah ya, sehingga kemudian jadi bau apek karena demek gitu. Nah ini sebenarnya banyak hadis-hadis yang berkaitan dengan itu. Ya baiklah, kita tutup saja pertemuan kita sama-sama dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.